Swastiastu, Pak Wira. Bagaimana kabarnya nih, Pak Anom? Baik, Pak Wira. Gimana nih kabarnya? Tumben juga ketemu nih sama Pak Wira ya. Ya, kalau saya baik, terima kasih. Ada apa nih mengajak saya ketemuan nih empat mata begini? Apa yang kira-kira bisa saya bantu? Gini, Pak Wira. Jadi ini saya ada kendala ya pada saat pembelajaran di kelas nih sama siswa gitu. Jadi pada saat pembelajaran mereka kelihatannya pasif gitu. Jadi nggak aktif. Jadi saya tanya apakah anak sudah mengerti, sudah paham? Mereka diam nih. Bahkan juga ada yang kelihatan ragu-ragu dan bingung seperti itu, Pak Wira. Oh, seperti itu. Iya. Kira-kira apa nih yang menyebabkan mereka kok seperti itu? Eh, Mungkin ya, karena saya di awal pembelajaran kan teori Pak Wira, jadi saya mengajarnya menggunakan PowerPoint gitu. Jadi kalau saya amati kemarin itu ternyata saya menggunakan metode ceramah gitu. Apa itu yang mungkin menyebabkan dari beberapa siswa itu ada yang kurang antusias dan bahkan pasif kelihatannya Pak Wira. Oh, seperti itu ya. Baiklah, Ya, baiklah. Nah, kebetulan kita lagi berbincang nih. ya. Kira-kira apa nih yang Pak Anom harapkan nih setelah perbincangan kita nanti? Jadi saya berharap gini Pak Wira, jadi anak-anak di kelas itu, siswa saya itu yang awalnya pasif, kalau bisa mereka aktif lagi Pak Wira, jadi antusias menyimak pembelajaran saya berikan di kelas, seperti itu Pak Wira. Oh, begitu. Kalau boleh tahu, sebelumnya bagaimana nih Pak Anom melaksanakan kegiatan pembelajaran biasanya? Eh, Kalau teori Pak Wira, saya kan ngajarnya teori dan praktek nantinya. Nah, teorinya itu biasanya kan saya rancang dulu PowerPoint-nya, nanti dilihatkan ke siswa. Nah, jadi dari PowerPoint yang saya tayangkan di kelas itu, saya jelaskan ke siswa apa yang harus mereka pahami dari apa yang ditampilkan di PowerPoint tersebut. Seperti itu, Pak Wira. Oh, seperti itu. Ya, 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 ya. Kemudian kegiatan pembelajaran seperti apa yang menurut Pak Anom nih sudah pernah Bapak anggap berhasil lakukan selama ini? Nah, jadi biasanya begini Pak Wira, anak-anak kalau teori kan mereka pasif nih. Nah, kalau pada waktu pelajaran praktek mereka aktif gitu. Jadi yang awalnya di kelas itu pasif hanya cuma beberapa saja yang memperhatikan. Jadi kalau praktek mereka aktif. Jadi ada yang bergerak, ada yang diskusi sama temannya, seperti itu Pak Wira. Oh, seperti itu ya. Iya, Kalau menurut Pak Anom nih, apa yang menyebabkan murid-murid itu aktif pada saat mereka itu praktek? mungkin begini Pak Wira, kalau di kelas itu kan mereka hanya melihat saja mungkin ada kebutuhan siswa di kelas tersebut yang tidak terpenuhi. Jadi pada waktu praktek mereka kan nih ada juga yang langsung praktek itu senang katanya seperti itu. Mungkin sebaiknya saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi sih kayaknya nih Pak Wira. Oh, seperti itu ya. Ya. Berarti pembelajaran berdiferensiasi ya. Ah, Iya, 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 iya. Eh, Berarti menurut Bapak Anom, dalam kebutuhan gaya belajar murid, Bapak nih, yang belum terpenuhi atau yang menyebabkan mereka tidak aktif saat pembelajaran di kelas itu seperti apa? nah, mungkin ya Pak Wira ya, ada yang saya lihat itu menyimak dengan baik, mungkin gaya belajarnya tuh visual ya, karena dia melihat di layar gitu. Mungkin yang aktif pada waktu praktek itu mungkin kebutuhan belajarnya dia kinestetik sehingga cenderung mereka tuh lebih lebih suka dengan gaya belajar itu. Jadi langsung praktek, langsung berdiskusi, kolaborasi dengan teman-temannya. Seperti itu Pak Wira. Baik, baik Pak. Sudah saya bisa tangkap.
Nah, jadi Bapak akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Nah, kemudian apa saja yang akan Bapak persiapkan nih untuk mewujudkannya? Baik, sebenarnya saya sudah mulai memikirkan Pak Wira dan akan saya rancang. Yang pertama, saya akan membuat apa namanya RPP yang berdiferensiasi, kemudian dan perangkat pembelajaran yang lain Pak Wira, sehingga nanti saya berharap siswa saya bisa aktif kembali gitu Pak Wira. Wah, bagus sekali itu Pak Nom. Baik, ada lagi nih yang mau Bapak lakukan selain itu? Eh, Kalau pas di kelas gini Pak Wira, apa namanya, saya akan mencoba nih melakukan metode apa namanya discovery learning gitu. Jadi mencoba mereka bagaimana berdiskusi seperti itu dengan metode diskusi kelompok. Mereka mencoba menemukan sendiri apa yang mereka belum pahami. Seperti itu rencananya Pak Wira. Wah, kalau menurut saya itu bagus, Pak Nom. Model pembelajaran discovery learning ya, dan juga metode pembelajaran berkelompok, itu menurut saya bagus. Nah, sepertinya Pak Nom sudah mempunyai gambaran nih akan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan Bapak lakukan. Nah, setelah itu, kapan nih Pak Nom akan melaksanakannya? Nah, kebetulan minggu depan ini kan saya ada pelajaran barista lagi, Pak Wira. Jadi di situ saya sudah apa namanya merancang bagaimana nanti siswa tersebut dengan pembelajaran berdiferensiasi itu mereka bisa mendeskripsikan pengertian barista, jenis dan karakteristik apa namanya kopi seperti itu. Jadi saya akan mencoba mempraktekannya minggu depan. Mudah-mudahan siswa bisa aktif kembali sih Pak Wira. Wah, sudah minggu depan ya dipraktekkan. Luar biasa. Nah, kemudian siapa pihak yang akan membantu Bapak nih? Jadi karena minggu depan saya akan secepat mungkin nih Pak Wira, coba saya akan koordinasi dengan teman-teman juga di sekolah ya. Jadi kayaknya ada rekan-rekan juga yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya akan mencoba nih apa namanya menerapkannya juga Pak Wira dengan rekan sejawat di sekolah Pak Wira. Oh, dengan rekan sejawat juga ya. Iya. Baik. Nah, sepertinya Pak Anom sudah siap dengan segala sesuatunya ini. Ya Pak Bapak Wira. sudah menemukan cara agar murid-murid Bapak bisa aktif dalam pembelajaran, yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian bagaimana nih perasaan Bapak sekarang? Jadi terus terang nih Pak Wira, tadi kan di awal kita bercakap-cakap nih saya ada perasaan kurang nyaman sih sebenarnya karena saya merasa gimana ya terhadap siswa ini yang kurang aktif ini gitu ya. Merasa khawatir juga terhadap siswa yang kurang aktif itu, yang pasif itu ya. Jadi sekarang setelah bercakap-cakap dengan Pak Wira tadi saya mulai terbukalah nih solusi-solusi untuk permasalahan saya hadapi dalam pembelajaran. Jadi sudah merasa antusias nih. Apalagi saya ngajar minggu depan, saya sudah memikirkan apa yang akan dirancang minggu depan. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya Pak Wira ya. Wah, bagus sekali Pak Nom. Semoga bisa terlaksana dengan lancar ya. Ya, terima kasih Sehingga Pak Wira ya. Sehingga tujuan dari pembelajarannya tercapai. Anak-anak mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Sangat bagus sekali Pak Nom. Ya, terima kasih atas waktunya ya Pak Wira ya. Lain waktu Ya, kita Pak bincang-bincang Nom. lagi ya. Ya, siap. Sama-sama Pak Nom.